Saya sekarang datang ke rumah Bapak Nur. Dia sebenarnya di Bandung itu paling top lah masalah dogi. Saya juga banyak belajar dari Bapak ini, banyak belajar idola. Kan dari kecil idolanya banget sama Bapak ini. Makanya saya pingin ngobrol-ngobrol sama Bapak. Saya pingin menguak sejarah Hiparu ya. Karena banyak yang mulai bertanya-tanya tentang Hiparu dan mulai berkembang ya Pak. Alhamdulillah ya Pak. Kalau saya sih saya mah pemburu. Jadi pingin tahu sejarahnya dari Bapak. Kalau di Bandung ini Bapak emang orang lama, orang paling top di dunia berburu. Makanya saya pingin ngobrol-ngobrol sama Bapak. Alhamdulillah kita dapat bertanya langsung ya Mang. Ya. Kita sekarang sama kesempatan baik saya datang ke sini. Bertanya-tanya sama ingin tahu lah sejarah Hiparu itu terbuat gimana sama strukturnya gimana karena cukup mulai berkembang sama banyak yang orang ngetahui ya Mang. Kata Mang gimana Mang? Pak, saya ingin tahu dari tahun berapa itu Pak Hiparu dibentuk Pak? Ya asal-muasalnya sih sebenarnya udah lama. Perencanaan kita tokoh-tokoh mungkin di dunia perandingan atau perdogian kalau bahasa kerennya ya. Karena memang itu perlu, dimana ada satu undang-undang yang mengatakan kita berkoalisi berkumpul orang banyak harus dinaungi oleh payung hukum. Jadi kalaupun nanti tidak dinaungi lama-kelamaan pun juga kita jadi jelek dan mungkin ada dasar untuk dibubarkan kegiatan-kegiatan kita. Maka selama ini kita berpikiran, terutama mungkin tokoh-tokoh di Jawa Barat, gimana caranya bisa menaungi rekan-rekan baik pemburu, penggiat di lapangan, mungkin dengan tadi adanya payung hukum. Nah, asal-muasalnya mungkin itu terjadi, mungkin kita pemikiran waktu ada di kontes di Palintang, terus ke Majalaya. Nah di situ kita dapat hambatan-hambatan, termasuk mungkin dari organisasi Islam yang memang notabene-nya mungkin tidak menginginkan kita. Dan saya tidak inginlah menyebutkan salah satunya, cuma memang itulah keberadaannya. Dari mulai itu kita berpikiran dengan tadi praktisi hukum yang ada, yang juga sama-sama penggiat. Makanya di Hiparu ini banyak terlibat mungkin aparat-aparat terkait. Ya intinya untuk pembinaan terhadap teman-teman yang memang belum tahu harus seperti apa, masih awam dan mungkin hanya melakukan saja. Nah maka kami sebagai orang tuanya lah berpikiran bahwa ini harus ada payung hukum. Maka digagaslah Hiparu dari mulai 2008 dan mungkin disusun segala sesuatunya, DART segala macam, dan disahkan itu di 2016. Berarti buat teman-teman, organisasi Hiparu ini udah sah sama berbadan hukum ya Pak. Ya. Terus Hiparu ini emang wadahnya untuk teman-teman pemburu mau penggiat dari lapangan untuk jadi sebagai penampung lah, sama supaya kita itu tidak ada pro kontra sama masyarakat umum yang khususnya belum nggak hobi tentang anjing, begitu ya Pak. Dan itu yang lebih penting diingat, keberlangsungan kita teman-teman pemburu itu adalah salah satu ya boleh katakan pahlawan pertanian ya. Yang mana mungkin mereka itu mau nggak mau ditugaskan dan tidak adalah salah satu penekan hama populasi babi hutan. Coba contoh kalau babi hutan didiamkan tidak ada yang memburu, mau seperti apa? Karena memang beranak pinaknya sangat cepat kayak tikus ya. Terus sementara predatornya sekarang sudah mulai punah juga. Nah, kalau memang di zaman dulu tahun 50-an, tahun 60-an mungkin. Rud Pak, itu macan dahan. Sekarang udah langka. Udah langka. Biasanya yang ngeburu babi itu yang namanya kerud itu macan dahan itu. Nah terus ada tambahan nih pada adik-adik yang memang penggiat juga. Saya terima kasih juga mungkin sudah didatengin, sudah diajak bincang-bincang. Nah mungkin ini kesempatan mungkin yang sangat baik di bulan suci Ramadan ini. Nah, ada yang satu saya akan sampaikan yang lebih penting daripada segalanya, karena inilah
keberadaan kami, keberadaan Jawa Barat, Priangan, nah salah satunya kan produsen atau sentralnya anjing pemburu. Iya. Makanya dihimpunlah pelestari anjing pemburu. Nah, berarti tugas kita itu melestarikan anjing-anjing pemburu, salah satu yang lebih penting. Nah, adapun nanti sudah menjadikan satu penghasilan ya, ekonomi kerakyatan, itu sudah bukan rahasia umum sekarang. Teman-teman dari Sumatera atau Korbi pun banyak yang menggunakan anjing-anjing ya dari daerah kita, Priangan. Nah, cuman ya saya juga minta maaf karena memang kesibukan lain banyak juga, termasuk mungkin tadi kebutuhan dapur. Kebutuhan kan. Nah, Abi ge pa mun moro teh kena aman heula sareng nu dibumi. Aman heula. Nah itu salah satu. Jadi mungkin ada keterlambatan, itu mohon maaf pada teman-teman, terutama mungkin penggiat-penggiat pemburu nih. Ya. Tapi bukan tidak akan Hiparu ini menggawangi perburuan, justru cita-cita akhir itu kita menggawangi seperti itu. Contoh, mungkin kalau kita berburu di daerah lain, ya mungkin Hiparu bisa mengeluarkan surat keterangan atau surat jalan, mana mungkin itu dijadikan nanti patokan teman-teman pemburu jikalau mau berburu misalkan ke daerah lain. Ya minimal ada keterangan tidak liar. Itu salah satu. Keduanya mungkin tadi planning Hiparu mungkin untuk tadi yang pernah dikatakan membuat satu legalitas tentang keberadaan anjing-anjing kita. Ya itu tidak terbatas, mau anjing Priangan, mau campuran segala macam kita rangkum. Yang memang tidak dirangkum di Perkin atau ICR kita rangkum. Supaya kenapa? Supaya jelas keberadaannya. Sama diakui. Dan diakui, nanti kita daftarkan dan diakui ya. Dan itu pun juga kita punya fasilitas. Jangan lupa kita punya fasilitas, punya hak kita. Sampai sekarang kan juga digelontorkan dana negara buat tadi subsidi vaksin. Karena kalau kami berbicara tentang vaksin, di 2018 kita pernah berbicara dengan Kementerian Peternakan bahwa Jawa Barat atau Priangan Timur 2020 tuh harus bebas rabies. Ya. Nah, karena tersangkut oleh COVID-19 ini, makanya ini bisa bukan ditunda ya, bukan terhambat, ditunda sementara. Tapi insya Allah ke depan setelah mungkin COVID-nya agak reda, ya kita jalan lagi. Ya mohon kepada teman-teman penggiat perburuan, baik pun peternakan, nanti kerjasamanya untuk membuat anjing-anjing kita berlegalitas. Itu salah satunya. Rencana yang sedang secepatnya lah ya Pak, dirintis secepatnya. Mohon bantuannya. Mohon bantuannya buat teman-teman. Pak, gimana kalau ke depannya gini Pak, kalau kita kan benang di Hiparu gitu Pak, kalau daerah lain banyak babi gitu, babi ke pemukiman, kita siap nggak Pak kalau dipanggil gitu Pak? Alhamdulillah, mungkin kemarin dengan tadi ulang tahunnya Hiparu hari jadinya Hiparu, kita diminta oleh Muspida Kuningan, terutama mungkin Pak Dandimnya, yang telepon kepada Hiparu karena ada pengaduan dari masyarakat tentang populasi hama babi hutan, yang alhamdulillah mungkin itu satu rezekinya Hiparu, hari ulang tahunnya bisa mengadakan buru bersama. Buru bersama ya, alhamdulillah mungkin masyarakat di sana di Kuningan terutama di Wanasaraya, Desa Wanasaraya itu mengenal kita. Nah itu akan dilakukan. Nah ini permintaan terakhir juga ada datang dari 3 kecamatan di Banten. Di Banten, 1 kecamatan Bayah, 2 kecamatan Cipaber, 3 kecamatan Cilograng. Nah, mungkin untuk kedepannya saya terutama pengurusnya Hiparu mungkin nanti akan mengajak teman-teman seperti apa sih kita berangkat ke sana. Terus ya mereka pun yang mengundang kita juga harus ada sambungan. Karena kita cukup jauh perjalanan dari sini ke sana tuh 8 jam. Berarti harus ada istirahat 1 hari lah di sana gitu. Sambil jangan lupa nih, pemburu-pemburu kita tuh diminta mencontohkan di sana. Karena di Banten itu masih pakai senapan. Masih pakai mesiu, sementara kan sudah dilarang. Dilarang ya. Tapi karena memang tadi tersangkut kepada kebutuhan masyarakat tentang populasi, nah, para di sana juga belum bisa banyak bergerak, makanya meminta ke kami supaya mencontohkan. Karena kalau pemburu-pemburu kita di Priangan ini sudah sangat disebut tradisional, itu sangat benar-benar tradisional, sudah tanpa bantuan misiu.
hampir dikatakan 100% dengan anjingnya Anjing, gitu, ya. piaraannya. Paling pakai senjata juga paling golok lah, Ya. paling ininya golok, paling banternya. Jadi jangan lupa Hiparu ini bukan menaungi ketangkasan Iya. anjing di arena, bukan. Itu hanya salah satu bagian. Yang jelas Hiparu ini tugas tupoksinya melestarikan anjing-anjing pemburu atau peternaknya. Ya. Lebih keren ke peternak gitu ya, ke peternaknya anjing, supaya gimana caranya mencetak anjing-anjing pemburu yang handal, yang memang dibutuhkan oleh teman kita di Ya. Sumatera, Porbi. Gitu. Sebetulnya kita sudah ngomong dengan ketua Porbinya bahwa kita adalah produsen. Ya. Teman-teman dari Porbi adalah konsumen. Konsumen ya Pak. Sudah bicara banyak tentang itu. Mungkin ya tadi planning yang ke depan untuk tadi disebutnya program stamumisasi dan melegalkan anjing-anjing kita Dan mengakui bahwa itu teh hasil peternakan dari Jawa Barat khususnya ya Pak. ya. Sementara sekarang kan maaf, peternak Jawa Barat juga belum begitu muncul karena memang Ya. belum ada bukti hukum. Tapi kalau nanti setelah bukti hukumnya ada, oh ini ternakan siapa? Ternakannya Mang Peri, ya ada stambumnya, anakan si Anu, ya sama lah. Intinya mungkin kalau stambumnya atau surat-surat atau akte kelahiran lah ya, Kelahiran. cek orang Silsilah ya Pak. sama dengan keberadaan, cuman mungkin yang lain masih pakai bahasa Inggris, kalau kita bahasa Indonesia lah kita, supaya juga bisa dibaca oleh banyak orang ya, Ya. banyak orang gitu. Berarti Pak kalau kita ngebentuk itu Kak Pak, masalah peternak bisa agak kejamin lah masalah ekonomi kalau diadakannya ya wadah-wadah Sama penyalur-penyalur Ya. lah. Nah ini kan rencananya gitu, karena ini sudah bukan rahasia umum, ini sudah jadi ekonomi kerakyatan, salah satu penunjang teman-teman kita ya. Itu bukan rahasia umum ya, biarin aja, kita diakui aja, itu salah satu penunjang. Nah untuk kedepannya saya mengharapkan kepada teman-teman penggiat di bidang anjing pemburu itu kita kerjasama, kita bikin stamumisasi supaya nanti tadi diakui secara hukum, diakui keberadaannya peternaknya, dan itu sudah jadi satu nilai plus penghasilan. Nah, jadi bukan artinya bersaing tidak sehat, justru nanti akan bersaing sehat. Gimana caranya kita membuat anjing-anjing pemburu yang handal dengan tadi terah-terahan hunting semua atau pemburu semua. Ya. jadi jelas gitu nya Pak nya. Nah. Jadi jelas ieu na teh silsilah teh oh ieu darahan Sama ieu teh. terdata, khususnya sih terdata silsilah keturunan dari siapa-siapanya, sama nama peternakannya juga ya Pak. Ya Jelas nanti kan tuh. didaftarkan Didaftarkan. juga si peternak sendiri mau pakai nama apa. Misalkan Barong Keak, boleh. Apalagi yang mana notabene-nya silakan aja itu mah. Ya. Seperti ini, channel ini kan seksi sekali ini Ya. channel bintang porno. Bintang pornonya Pak. Wah, sampai teh ngawitan saya, sampai teh efek teh batur salemur, teh orang Garut sekali teh gitu. Tapi ya saya cukup salut Pak, cukup salut kepada ya teman-teman, terutama mungkin yang digawangi oleh Mang Peri, Ardi dan kawan-kawan. Dengan tadi ada channel seperti ini, mudah-mudahan ini jadi channel edukasi ya, Ya. pelajaran bagi semua pihak yang memang menggemari anjing-anjing pemburu. Soalnya para pemburu jadi kieu abdi teh ibaratkeun tukangnya ogogog, tah aya terang di pakarna langsung mah bingung, mata kabi ayeuna tataros langsung teh. Tataros langsung ka pakarna ka bapak. Ya alhamdulillah lah, masih diakui mungkin seusia ini yang sudah lapuk sebetulnya mah. Saurasna mah Pak abi mah teh abi geda nya basa ngadu. Biasa gitu banyak biasa nggak iya sampai usia kieu biasa ngabimbing mata abi mah anu jadi pacuan abi mah bapak ayeuna mah. Ya, amin. Atur nuhun Mang Peri, memang mungkin mengikuti jejak abdi bagitunya di baheula gitu. Memang ya itulah salah satu dosa yang memang ditinggalkan. Dosa. Ya, makanya ayolah kita bareng-bareng menghapus dosa ini sedikitnya, bukan menghapus dosa, salah bahasanya, menguranginya dengan tadi ada payung hukum, ada pembinaan, ada edukasi. Nah, itulah salah satunya mungkin cita-citanya Hiparu ya, dengan dihimpunnya pelestari anjing pemburu yang notabene-nya ke depan akan lebih maju.
Ya, harapan saya yang setua ini mungkin nanti ada penerus yang memang bisa meneruskan apa sih cita-citanya Hiparu. Untuk apa sih adanya Hiparu? Itu harus dimengerti. Visi misinya ya, Ya, Pak. visi misi Hiparu itu harus benar-benar dipahami. Dan saya sebagai penggiat atau penghobi tidak ada unsur apapun mendirikan ini, tidak. Unsur politik, unsur keuntungan pribadi, tidak seperti itu. Pangaras jadi Pak warisan ya Pak, warisan Mas Abdi mah. Yos, batur mah warisan terbalik. Ya. Cek abdi mah daripada orang jadi nutup parugu, Parugu. ya lebih baik kemudian orang menyalurkannya di bidang hobi. Dan itu pun tadi kata Bang Peri sedikit besanat ya saja tentang penghasilan. Ya. Abdi kapungkurnya Pak, Abdi satu acan kaleuweung gitu. Abdi nu teu paruguh we nya Pak. Nya eueut naon. Ai pas kaleuweung mah da emang teu kiat, eta teh entong. Ya, itu juga ke teman-teman. Ya, kalau mungkin lagi ada acara baik berburu, baik di arena, dikurangi. Ya. Kalau bisa dikurangi, apalagi kalau bisa menghilangkan, lebih bagus. Karena dengan adanya di bawah alam sadar, ya kita tidak akan fokus segala macamnya, Pak. Tidak akan fokus gitu. Jadi bisa juga merugikan diri sendiri, bisa juga merugikan orang banyak. Dengan tadi kita berkelakuan di bawah alam sadar. Itu seperti itulah wejangan ya, kalau wejangan atau pesan dari saya pribadi ya, bukan mungkin tidak boleh karena mungkin saya juga berangkat sama dengan adik-adik yang lain, cuman setua ini lebih berpikiran prospektif ke depan buat adik-adik itu seperti apa. Dan insya Allah kalau kita tadi setelah kita persaingan dengan tadi sehat, kita membuat anjing-anjing pemburu handal gitu. Nah, terus siapa aja sih Pak yang mencetuskan untuk membuat wadah yang disebut bukannya wadah untuk peternak sama penggiat anjing yang disebut Hiparu ini? Siapa aja sih? Sebenarnya banyak. Kalau nanti mungkin saya kirim ada ART di sana. Di situ ada pendiri. Di sana banyak pendirinya. Ya salah satu tokoh-tokohnya mungkin ya ada Bantang, ada almarhum Pak Pati, ada Kang Agus Riz, ya banyak yang tergabung di sana, baik yang dari luar kota juga, dari Garut, Tasik, Sumedang, yang kalau disebutkan satu persatu mungkin cukup banyak ya, Pak. Karena kalau saya lihat di kepengurusan dengan pendiri itu hampir 40 orang. Kalau di Bandung ini Bapak pendiri yang paling giat menurut saya pribadi. Soalnya saya dari kecil sudah mengagumi Bapak dalam dunia perburuan. Setahu saya, mungkin kalau ada yang lebih saya kurang tahu lah, tapi setahu saya Bapak yang paling ya. Kayak mungkin senang anjing tuh. Pak, ada berapa daerah sih yang tergabung di organisasi Hiparu ini? Ya alhamdulillah sekarang sudah nama 1 Subang. Berarti 8 daerah. 8 daerah, Bandung 1, Bandung 2, Tasik, Garut, Sumedang, Pangandaran, Majalengka, Subang. Nah, kenapa tidak satu daerah bisa satu korda? Karena ada juga di sana persyaratan untuk menjadi korda. Bila mana anjing sudah mencapai lebih dari 60 yang suka ditampilkan, itu bisa dipecah 2 korda. Nah, bila mana belum nyampe ke sana masih 1 korda. Nah, kenapa Bandung 1, Bandung 2 dulu tercatat waktu Hiparu Bandung itu ada 200 ekor anjing. Dulu se-Bandung Raya nih. Se-Bandung Raya. Makanya itu bisa dipecah. Nah, karena kemungkinan kenapa Bandung? Ya karena satu, pengurusnya banyak dari Bandung. Pengurus Hiparu itu banyak yang dari Bandung. Hampir 50%-nya dari Bandung gitu. Pengurus pusat. Nah, mungkin di kemudian hari seperti Tasik, Garut, itu tidak menutup kemungkinan bisa dipecah jadi 2 korda. Nah, dan satu lagi, pengertian korda ini bukan untuk anjing ketangkasan di arena saja. Mencakup perburuannya juga di bawah naungan korda tersebut. Nah, makanya nanti mungkin ya 1 dekade ini mendewasakan dirilah kita. Ya, karena kemarin lah kita semeraut 1 dekade karena memang juga mendesak supaya ada payung hukum. Tapi sekarang mungkin mulai benar-benar
Jadi mungkin di satu korda ini harus juga terdata anjing itu ada berapa puluh. Baik itu anjing ketangkasan arena atau ketangkasan di luar arena. Itu harus terdata itu. Berarti ditingkatkan lagi ya? Ya, itu harus terdata sehingga masuk ke data pusat, database-nya. Itu. Terus masalah KTA itu sebetulnya nanti bisa dibikin di kordanya masing-masing. Pengurus korda yang membuat KTA ke pengurus pusat, pengurus korda anggota daripada korda tersebut membuat daripada korda yang menandatangani sekretaris korda dan ketua korda. Gitu, itu wajib diketahui. Kenapa sampai saat sekarang belum ada keluar banyak KTA? Ya, karena memang kordanya belum terdata. Insya Allah ke depan sudah kordanya terdata, itu mereka bisa masing-masing. Ya, dan diharapkan kalau ada perburuan, Bung Peri, kalau sudah terbentuk korda seperti ya. ini ya, itu minimal ada surat jalan Ya. kalau mau berburu ke luar daerah. Surat tembusan Surat ke pusat, surat jalan. Surat jalannya ditemui ke pusat ya. untuk tadi bekal di lapangan, berapa ekor anjing yang dibawa, nomor mobilnya, nomor polisinya berapa, alat yang dibawa apa saja, itu harus tertera semua. Dan minimal itu dilaporkan ke desa yang mau diburu, supaya ditertib lah. Ya, tertib, sobat pemburu. Jadi kita ini di Wadah Hiparu ini tertata lah, tertata. Enggak seenaknya aja gitu. Dan ke depan kalau memang sudah sirkulasinya bagus, termasuk mungkin nanti di korda masing-masing sudah punya wangka segala macam. Ya, Nah itu kan tidak menutup kemungkinan di dalam kita berburu, di dalam kita mungkin di arena itu ada insiden-insiden yang memang di luar dugaan. Nah mungkin saja kan itu bisa jadi santunan. Santunan jadi membantu. Coba lihat PDKI anjingnya, dombanya mati, itu kan bisa jadi udunan. Nah itu pun kita mengharapkan seperti itu supaya si pemilik ini nggak merosot. Anjingnya mati, ada uang santunan untuk tadi dibeli atau gimana caranya. Nah itu mungkin kedepannya Hiparu seperti itu, karena memang di Hiparu ini kan lengkap. Wirausahanya, bidang wirausaha ada, bidang pendidikan ada, bidang hukumnya ada, semua lengkap alhamdulillah. Dan tergabung di Hiparu itu, kalau saya boleh ngomong, dari aparat kepolisian, TNI sampai kejaksaan ada di Hiparu. Kita terkait, makanya juga kedepannya anggota-anggota Hiparu yang memang notabene sudah tergabung di masing-masing daerah, kalau tersangkut hukum kan ada biro hukum di Hiparu, bisa membantuan baik di sangkutan hukum tentang perburuan ataupun pribadinya, karena sudah ada KTA ya. KTA ya Pak. Jadi itu bisa dimanfaatkan gitu. Ini pertanyaan yang sangat penting. Syarat menjadi anggota itu apa sih Pak? Ya satu mungkin tadi dia mempunyai hewan ternak atau anjing. Kedua mungkin tadi hobinya di bidang itu yang penting ya, hobinya. Karena banyak juga teman-teman yang tidak mempunyai anjing tapi hobi. Bisa jadi keanggotaan itu ada beberapa hal. Anggota biasa, anggota luar biasa, anggota istimewa itu sama. Simpatisan. Maksudnya seperti itu. Jadi istimewa itu bukan istimewa, oh ini bukan. Mereka pemerhati tapi tidak mempunyai, masuknya dari bukan non aktif di bidang perburuan, tapi dia antusias dan sering memberikan masukan, dan mereka mau menjadi anggota kita, itu silahkan. Jadi tidak terbentur, si ini harus begini jadi anggota, harus enggak. Aturannya hanya itu aja. Mereka berantusias, mereka hobi di bidang perburuan, di bidang ketangkasan, silahkan jadi anggota. Kita lagi sharing ya Pak, ini sharing sama supaya kita tuh pemuda tahu sih apa sih sejarah Hiparu, inti Hiparu itu apa, tujuan Hiparu itu apa, khususnya untuk pemuda yang suka anjing kayak saya, mengikuti jejak om saya, Om Ferry. Jadi resep kanu anjing teh si Argi mah turunan. Hobi turun temurun. Dan ini hak paten Priangan Timur ya. Priangan Timur. Namanya berburu, namanya di arena. Ya di Sukabumi nggak ada di arena, hanya berburu Pak. Tapi anggota kita ada di Sukabumi, di Cianjur ada, anggota Hiparu juga banyak gitu. Yang masih belum punya korda mereka gitu. Cianjur pernah berburu hungkul di Cianjur ge.
Dan tolong gitu ke teman-teman yang penggiat, ya sedikit besarnya kita harus tadi bernaung di satu naungan atau organisasi supaya tidak dianggap liar. Itu yang jelas, karena memang juga kita negara hukum ya, apapun juga diatur oleh hukum di sana. Maka tadi saya mengatakan kita berkoalisi, kita berkumpul orang banyak, itu harus dinaungi secara undang-undang, terus dinaungi gitu. Maka dari itulah saya berpikiran dengan tadi praktisi yang lain, tokoh-tokoh yang lain untuk membentuk badan hukum yang namanya HIPARU. Keberangkatannya seperti itu gitu. Karena kalau tidak pun nanti lama-kelamaan bisa berkembang dan bisa menjadikan konflik. Gitu. Yang tidak diharapkan tuh konfliknya. Makanya HIPARU itu netral, tidak ada unsur politik, tidak unsur ada apa-apa, tidak. Ya, hanya benar-benar wadah hobi. Wadah penghobi dogi gitu. Nah terus juga nanti ke teman-teman yang memang tadi ada yang bersangkutan dengan dogi tadi, misalkan membuat kalung, atribut dan sebagainya, sampai pakan, obat-obatan, itu silakan dikembangkan. Karena kenapa? Kan di HIPARU tadi ada bidang wirausaha, supaya mungkin di samping jual beli anjingnya juga semua juga pakan, aksesorisnya Pak. Jadi masuk juga dan berharap teman-teman dari HIPARU ya, terutama saya penggiatnya bisa menjadikan badan hukum ini atau organisasi ini berguna dari masyarakat banyak manfaatnya ya. Dan tidak menutup kemungkinan kita bisa sharing dengan masyarakat luas tentang tadi bakti sosial. Nah bentuknya kan banyak, bakti sosial nggak usah bagi-bagi beras saja, dengan menolong para petani juga dengan tadi hama populasi babi hutan itu juga salah satu bakti sosial ya. Dan insya Allah lah kedepannya Bang Peri, Agi atau rekan-rekan semua, kalaupun kita tadi sahur orang Sunda apa heuyeuk leungeunna sae, ayolah orang jadikan ini momen nu bagus. Tadi kan di muka saya mengatakan momennya bagus nih. Apa di bulan suci Ramadan. Ya, terlepas apapun juga ini adalah salah satu mungkin aturan Islam kita. Jadi saya nitip, walaupun kita senang anjing segala macam itu ini, kelakuan jangan seperti anjing gitu. Beres, bahkan ada salah satu buku nanti saya keluar ya, saya dapat juga dari luar 10 kebaikan anjing. Dan orang Islam diperbolehkan memelihara anjing itu dengan 2 hal atau 2 sebab. 1 untuk berburu, 2 untuk menjaga. Dan ada ayat yang mengatakan hasil perburuan anjing itu halal. Cuman nanti ya di part selanjutnya ya Pak dijelasin soal buku itu yang jangan dihabisin sekarang atuh. Iya. Ketemu lagi nanti. Dan nanti ada koleksi-koleksi doginya Bapak ya, kita liput. Tunggu saja keseruan kita. Inilah kesedar tuh apa? Aduh canggung. Saya tuh sebenarnya mah canggung. Ya gini lah, mungkin ini adanya kalau yang namanya saya ya, atau tadi kata Mang Peri mah Pak Nur atau Om Nur, ya begini adanya. Nah, kalau saya sih hidup mah ya sederhana tapi nyaman ya Pak. Kita dibikin ribet ya, nyatanya. Janganlah kita bikin ribet, nggak usah. Makanya kita jalani hobi kita ini dengan tabah, dengan sabar. Cacian, makian pasti ada Pak. Tapi ayolah kita bareng-bareng menghadapi mereka yang cacian, makian itu dengan tadi berkelakuan kita baik. Itu aja. Da intina mah jadi morote kahiji resep, kaduana emang geus ti leluhur. Dan tadi warisan pahlawan pertanian kenapa tidak sok tanyain kalau saya ngomong dengan orang-orang tua dulu gitu. Apa sih tukang moro? Jang cenah itu tukang moro teh salah sahiji pahlawan pertanian, lamun eueuh tukang moro cenah eta hama babi hutan atau hama bagong cek orang Sunda ya. Erek bisa kumaha da anak-anak juga beurit. Dengerin guys. Gak beurit sok mangga taruh teu Mang Peri sok moro ayeuna. Abdi mah sanes tara osok ayeuna mah tapi resep moro anu daerah teh gini sekali gitu. Barudak nu udahna urang newakeun anak gitu. Amun cek bahasa ieu mah mangkal kalau. Dan insya Allah ini satu lagi ya Mang Peri perlu diketahui, mungkin kita tidak akan lama lagi yang digawangi oleh HIPARU, kita akan bikin satu spot buat wisata burung di Sumedang, di Desa Sunda Mekar.
kita sudah mulai penjajakan, sudah mulai lihat arena segala macam. Ya mungkin nanti itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman penghobi buru, wisata buru itu. Tapi kalau dibahas sekarang habis semua. Habis semua. Cukup dulu. Nanti ada video-video selanjutnya. Dan mohon maaf ya apabila kita kurang sopan atau gimana menurut pandangan kalian. Tapi emang gini kita ya Pak. Iya. Sederhana. Ya apa adanya. Kalau kita mah mungkin ya tidak dibuat-buat seperti apa. Iya. Tapi inilah. Tadi balik lagi saya sangat antusias dengan teman-teman datang ke tempat saya yang ya seperti ini. Keberadaannya karena ya namanya pemburu atau namanya tukang anjing ya, jadi jangan sampai misalkan beranggapan wah ini mau promosi segala macam itu ini iya promosi mah karena memang kita berbadan hukum ya, berbadan hukum. Tapi dengan kesederhanaan kita seperti ini mohon dimaafkan semua karena ya tidak dibuat-buat ya Saayana pokoknya mah pilih pada di GP biasa. Pokoknya mah saksikan terus nanti akan ada part selanjutnya. Amin. Jangan lupa subscribe pokoknya mah bejaan we babaturan selain tonton video dewek ngalaan bagong